Oke teman-teman, sekarang kita readykan teleskop ya. Ini saya bakal review. Ini mulai dari 360.000. Nanti teman-teman sudah bisa pakai unit teleskopnya itu untuk kegunaan long range di jarak 100 meter dan lebih. Mulai dari 360.000. Apa saja unitnya? Mari kita langsung saja ya bahas di video kali ini. Oke teman-teman, seperti ini ya unitnya. Ini unit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saja sudah cukup untuk unitnya. Sebenarnya kita masih ada satu lagi, cuma mungkin saya harus ada pembahasan lain lagi untuk unitnya. Ini ada beberapa unit yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ada Lenski, ada Markul, yang Asylum, T-Eagle ini juga sudah pernah. Ini buat unit dari Swamdeer juga sudah pernah. Dan ini kurang 2 ini. Di antara ke-6 unit ini manakah yang cocok untuk penggunaan di jarak 100 meter dengan posisi untuk bagian dari harganya itu yang murah? Oke ya. Sekarang mari kita bahas dulu yang paling gede saja, dari box yang paling gede. Ini adalah unit dari Swamdeer. Tak lepas dulu ya. Ini kalau Swamdeer itu sudah nggak perlu diragukan lagi. Ini harganya masih kita buat di 19 ya. Ini harganya itu di 1.975.000. Ini kelas-kelas untuk long range dan juga main turret sudah sangat cocok untuk unit ini. Nah, ini Swamdeer HD Pro. Untuk Swamdeer sebenarnya ada beberapa model. Ada yang HD Pro, ada juga yang HD Max. Cuma sekarang kita tinggal yang HD Pro ini. Memang sengaja kita banyakin untuk bagian dari posisi unitnya, sehingga untuk sebuah pertanyaan buat teman-teman yang suka menanyakan apakah unit Swamdeer-nya masih ada, bisa kita jawab dengan posisi ada untuk unitnya ya. Ini nanti untuk bagian dari kelengkapan sama sebenarnya teman-teman. Ada buku manual, terus ada pastinya ini ada plastiknya, terus nanti juga ada dari bagian untuk mounting, sunhead dan lain sebagainya. Nah, ini ada lapnya juga pastinya ya. Oke, kita bahas untuk bagian dari teleskopnya. Seperti ini ya, buat Swamdeer HD Pro ini sudah punya fitur zero stop untuk unit ini. Sudah pernah beberapa kali kita bahas untuk unitnya, terutama untuk update stoknya di unit ini, dan juga beberapa kali speknya. Ini kalau teman-teman cari unit teleskop yang harganya di 1 jutaan, terus untuk spesifikasinya itu dia sudah mampu untuk penggunaan jarak 150 lebih, ini sangat cocok. Untuk unitnya ini nggak perlu diragukan lagi. Untuk bagian dari lensanya itu teduh banget. Ini termasuk unit teleskop dengan lensa yang paling nyaman selama saya coba untuk review atau coba pemakaian di unit ini ya. Ini unitnya itu zero stop. Untuk bagian dari spesifikasinya itu dia punya ini, bagian dari zoomnya itu dia mulai dari 4 sampai 16, dan untuk bagian dari ukuran lensa depannya dia itu pakai ukuran 44. Jadi untuk penggunaan sudah sangat cocok banget buat teman-teman yang suka di penggunaan long range untuk unit ini ya. Ini memang sudah ditopang dengan penggunaan zero stop di bagian turret atasnya. Jadi untuk penggunaan pastinya sudah sangat cocok banget buat teman-teman gunakan di penggunaan posisi main turret, maupun nanti seumpama kalau teman-teman kelupaan untuk posisi zero pertamanya itu nanti bisa langsung dikembalikan ke zero awal ya. Oke, kita review dikit-dikit saja ya. Ini untuk lensanya itu semi hijau untuk bagian dari lensanya. Cuma kelihatan apa enggak ya di sini ya? Ternyata saya ini membelakangi kamera jadi nggak terlalu kelihatan. Untuk lensanya ini semi hijau depan belakang. Jadi untuk penggunaan pastinya sudah sangat cocok banget buat teman-teman yang butuh lensa teleskop yang ketika digunakan di cahaya yang minim, contoh ketika pagi hari maupun di sore hari, untuk tampilan gambar yang ditampilkan itu masih cerah, masih terang. Ini sangat cocok buat teleskop dengan lensa yang pakai lensa semi hijau. Terus ya, kita lanjut untuk bagian dari pengaturan zoomnya. Ini mulai dari zoom 4 sampai 16 ya. Jadi cocok banget untuk penggunaan di jarak 100 sampai 150 sampai 200 bahkan lebih, itu nanti sudah sangat cocok banget untuk penggunaan unit ini. Dan untuk bagian dari tube erektornya dia itu pakai tube ukuran 30. Nah, sininya ukuran 30. Jadi untuk posisi bagian dalamnya, erektor dalamnya itu juga pastinya dikondisikan lebih bagus lagi untuk bagian dari tube-nya. Tapi nggak semuanya ya, nggak semua tube ukuran 30, leher 30 itu dia punya tube erektor yang sudah support dengan penggunaan jarak jauh. Kadang-kadang ukuran 25 itu pun juga sudah cukup untuk penggunaan jarak jauh. Kalau tube bagian dalamnya ini sudah bagus, itu dia sangat cocok banget. Oke ya. Ini terus untuk bagian dari unitnya ini, untuk ininya teman-teman, untuk pengaturan dari sininya sebentar.
Ini untuk zoom bagian dari pengaturan retikelnya itu kita harus buka dikit, habis itu tarik gini, tek, atau buka gini, tarik, tek lah. Ini baru bisa kita lakukan untuk pengaturannya ya. Ini untuk tutup pengunciannya itu yang tarikan, jadi ditarik tek gini, baru bisa kita putar ya. Ini buat bagian dari permainan. Terus untuk bagian ini ya teman-teman, permainan di bagian pengaturan retikel yang kiri kanannya, dan ini yang ukuran atas bawahnya di sini ya. Ini zero stopnya itu ada di bagian atasnya teman-teman. Jadi untuk penggunaan pastinya sudah enak banget ini nanti. Ini nanti juga ada untuk bagian dari kunci L nya untuk ngatur zeros-nya, zero pertamanya. Nah ini ya, ini nanti teman-teman bisa buka kayak gini. Nah, bisa dibuka kayak gini ya teman-teman ya. Untuk pengaturan zeronya nanti ada bagian dari lubang kecil, lubang L di sini. Jadi kalau teman-teman pengen ngatur zero pertamanya dan zero penggunaan seterusnya itu ada di sini. Ini untuk bagian dari pengaturan retikel naik turunnya ya. Nah, tutup seperti ini. Lah gini, tek. Nah, seperti ini. Ini dia itu sekalipun kita nggak tutup itu juga bisa digunakan. Nah, untuk mengatur retikelnya ya, ini bisa kita tutup gini buat dia seumpama pengunciannya, tapi ini juga tetap bisa digunakan. Ini lebih di penggunaan untuk pengaturan zero stopnya teman-teman. Dan untuk bagian dari nyala di retikelnya itu juga sudah ada untuk unit ini. Posisinya ada di bagian tempat kita ngatur untuk bagian zoom fokus jaraknya. Ini buat bagian fokus jaraknya ya. Ini kalau kita lihat di sini itu dia mulainya di jarak 10 sampai ke 500 dan bahkan lebih, dan tak terhingga untuk bagian dari pengaturan fokus jaraknya. Jadi bisa sudah sangat cocok banget buat teman-teman, terutama untuk permainan di jarak-jarak jauh. Unit ini sangat cocok. Bentar, kayaknya ini angle kameranya kurang enak teman-teman. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Ini buat posisi sayanya saja yang dipindah, jangan posisi kameranya ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kalau bagian dari yang saya bahas tadi ini buat bagian untuk penggunaan dari zoomnya. Ini zoomnya itu dia mulai dari 4 sampai 16. Ini jadi sudah sangat cocok banget untuk penggunaan jarak-jarak 100 meter ke atas, itu sudah sangat cocok banget. Terus ini untuk bagian dari sininya teman-teman. Nah, ini untuk bagian dari penggunaan untuk retikelnya ya, untuk retikel kiri kanannya. Jadi pengaturannya itu biar lebih mudah lagi. Terus ini untuk bagian dari penggunaan taret atas bawahnya. Oh ya, ini tadi maaf keliru kata-katanya. Ini taret kiri kanan, pengaturan geser kiri kanannya, ini buat atas bawahnya. Dan ini teman-teman, untuk posisi dari nyala retikelnya itu di sini, posisi masang baterainya kita nanti. Kalau di Swamdeer ini, oh ini adalah sudah kepasang ya untuk bagian dari baterainya. Jadi salah satu unit yang bagus, sudah kepasang juga untuk baterainya. Ini berarti untuk baterai tambahnya ini dia sudah nggak ada, cuma ada satu baterai teman-teman soalnya. Oke ya, ini buat bagian dari, lah ini untuk fokus jaraknya teman-teman. Ini mulai dari 10 ya, 10 dan terakhir di sini 500 dan sampai tak terhingga atau infinity. Coba kita nyalakan untuk bagian dari nyala retikelnya ya. Nah, kalau gini kan enak. Nah, ini buat lensanya juga semi hijau. Coba. Apakah untuk baterainya ini lupa nggak saya matikan kemarin? Oh, seperti ini. Nyalanya kecil teman-teman, pas di tengah-tengah retikelnya. Bentar, apakah terlihatkah? Bentar. Kecil teman-teman untuk bagian dari nyala retikelnya ini, coba ya. Ini bukan kalau yang ini, coba. Benar-benar kecil dan benar-benar semu untuk bagian dari nyalanya. Coba tak taruh di angka yang lebih gede saja. Barangkali dia lebih terang. Benar-benar kecil. Nah, ini kelihatan ya. Ini titik posisi retikel, nyala retikelnya itu benar-benar titik. Dia posisinya itu titik tengah seperti ini untuk nyala retikel dari Swamdeer-nya ini ya. Coba tak matikan dulu sekarang. Nah, ini sudah mati. Ini posisinya itu untuk lensanya itu FFP ya. Jadi untuk penggunaan dia itu posisi retikelnya itu ada di depan lensanya. Oke ya. Di depan lensanya seperti ini kalau model retikelnya. Jadi untuk penggunaan dia ketika kita zoom, untuk penggunaannya itu posisi retikelnya itu nggak bakal membesar. Jadi bakal posisi standar seperti ini terus. Untuk sekalipun kita zoom sampai 16 maupun kita zoom di zoom 3. Itu nanti untuk penggunaannya juga tergantung ya untuk zoomnya ya. Ini Swamdeer yang pertama, terus ini kita lanjut ya. Nah, ini untuk bagian dari tube depannya. Ukuran di 44. Oke ya. Ini produk Cina teman-teman, buatan Cina. Ini produksinya itu di Cina, cuma apa?
dari Swamdeer itu buka lagi di daerah Cina. Ibaratnya kayak ada khusus untuk produk pasar Asia, itu pembuatannya di Cina. Oke, kita lanjut ya, ini kepada unit Lenski. Ini yang sebelumnya juga kita bahas. Ini untuk Lenski itu pastinya untuk bagian dari kelengkapan, nanti teman-teman bisa cek di video sebelumnya ya. Ini dia itu ada roda putaran untuk penggunaannya, terutama di bagian fokus zoomnya. Oke ya, ini tak kembalikan dulu di sini. Oke, nah, ini untuk bagian dari teleskopnya teman-teman. Untuk bagian dari ukurannya dia itu sama sebenarnya dengan Swamdeer, tapi untuk penggunaannya itu berbeda. Untuk bagian dari sesuatu yang ditawarkan, ini kalau unitnya itu zero strike ya, bukan zero stop. Kalau yang Swamdeer itu tadi dia itu di zero stop, kalau yang ini itu di zero strike untuk sesuatu yang ditawarkan. Untuk Swamdeer itu tadi berbeda ya untuk penggunaan zero strike dan zero stop. Kalau strike itu dia bakalan seumpama kita gunakan di zero, seumpama kita punya zero awal, habis itu kita punya titik 0, pengen kembalikan di titik 0 zero yang awal tadi, terus kita lupa, itu nanti kita bisa taruh di posisi zero yang baru. Itu penggunaan di Lenski ini ya. Oke, jadi untuk zeronya itu bisa kita rubah, ada beberapa kali titik zeronya nanti untuk penggunaannya kalau zero strike. Untuk bagian dari ukuran itu sebenarnya sama antara dari Lenski dan juga Swamdeer, cuma untuk bagian dari modelnya sih, modelnya yang berbeda. Ini lebih kecil ya untuk yang unit-unit yang seperti ini. Ini Lenski itu harganya di 950.000 teman-teman untuk bagian promonya ya, khusus untuk bulan ini. Jadi nanti teman-teman kalau pengen ambil unit teleskop yang harganya 900-an ini sudah cocok Lenski ini. Ini buat bagian dari kesamaannya itu sudah pakai lensa semi hijau untuk penggunaan dari lensa di teleskopnya ya. Ini semi hijau. Terus untuk bagian dari penggunaan di zoomnya itu dia sama di zoom 4 sampai zoom 16. Ini kemarin baru saya coba tag juga ini. Jadi untuk posisi zoomnya ini masih posisi di 5. Oke ya, ini kita kembalikan. Dan ini nanti juga posisinya ada sebuah pengait juga sama kayak di Swamdeer tadi. Ini buat pengait bautnya. Jadi untuk penggunaan nanti teman-teman bisa tambah untuk pengaitnya sehingga untuk perputaran di zoomnya itu lebih enak nanti. Oke ya. Ini buat yang Lenski-nya. Terus untuk penggunaan zero strike-nya itu nanti posisinya di sini. Ini nanti ada pembukanya sendiri teman-teman di posisi sininya ya. Ini nanti zero stop-nya atau zero strike-nya itu posisinya di sini untuk ngaturnya sama seperti yang tadi. Nah, oke ya. Ini buat kiri kanannya. Ini buat posisinya itu sama seperti markul nanti. Dia itu tarik dulu baru bisa kita putar untuk penggunaan dari penggunaan perputaran atau pergeseran retikelnya. Coba ya, sebentar. Oke, kita lanjut. Untuk bagian dari jaraknya, dia itu juga sama dengan unit yang Swamdeer tadi. Tapi untuk bagian dari lensanya yang digunakan itu lebih teduh yang ini. Kalau selama saya coba ya, selama saya coba untuk tes itu ketika saya pakai ini lebih teduh daripada teleskop-teleskop yang lainnya. Ini juga pernah saya coba kemarin. Sempat ya cuma bagian untuk pandangan saja sih, belum sampai ke penggunaan di tahan getar ya. Oke, belum sampai tes maksudnya. Ini untuk bagian dari retikel kiri kanan, ini untuk bagian dari retikel atas bawahnya untuk pengaturannya, dan nanti juga ada penggunaan di zero-nya, penggunaan di zero strike-nya juga ada di sini. Ini untuk unitnya itu masih SFP, belum FFP. Kalau yang Lenski 416 itu ada dua model, ada yang SFP, ada juga yang FFP. Jadi untuk penggunaan nanti teman-teman juga bisa sesuaikan ya. Kalau yang harganya lebih murah itu yang SFP seperti ini. Kalau yang FFP dia itu agak mahal dikit. Oke ya, ini untuk bagian dari unitnya itu cuma minus belum ada nyala retikelnya untuk unit ini. Kalau yang Swamdeer tadi sudah ya, yang ini belum ada untuk bagian nyala retikelnya. Oke, nah, ini buat bagian dari perputaran zoomnya, fokus zoomnya itu nanti mulai dari 10 sampai ke 500 untuk ya 500 meter. Sebenarnya itu penggunaan sampai 300-an sih sudah paling enaknya itu. 500 masih enak sebenarnya, masih kelihatan, cuma itu tadi untuk penggunaannya kita harus ngitung-ngitung lagi, harus ada perhitungan lagi ya untuk penggunaannya ya. Ini tube erector juga sama dengan unit yang ini tadi, yang Swamdeer ini tadi. Tube erector pakai ukuran 30 tube lehernya. Jadi untuk penggunaan nanti juga sudah sangat cocok banget buat teman-teman yang suka di main-main long range, itu juga sangat enak. Soalnya rata-rata untuk unit-unit teleskop long range itu kebanyakan di tube-nya yang tube 30, kebanyakan yang tube besar. Ada juga sih yang 25 tapi jarang. Oke ya.
Ini cuma bagian di pengaturan fokus jaraknya. Kalau pengaturan fokus di maaf, nyala retikelnya itu belum ada untuk unit ini ya. Oke, ini sama untuk bagian dari depannya itu juga sama, ukuran di 44, dan pastinya lensanya juga semi hijau. Oke ya, kita lanjut. Ini ada markul, ini kebalik tadi buat posisinya, berarti saya ini tak urutkan dari posisi box yang paling besar ini tadi. Ini ada markul Asylum. Ini unitnya itu sekarang harganya di 1.100.000 ya untuk markul ya. Ini juga SF untuk penggunaannya, untuk penggunaan dari satuannya, satuan lensa yang ditawarkan SF ya. Ini untuk unitnya itu sama saja. Untuk isi juga sama. Ini nanti juga untuk penggunaan di jarak-jarak jauh juga enak. Cuma unitnya ini, ini pakai, ini buat, untuk bagian dari mounting itu sama ya, antara markul ini dan juga lens ini dia sama, ukuran 30, tapi untuk bagian dari railnya di ukuran 11. Kalau yang swim deer tadi belum saya cek. Rata-rata soalnya swim deer itu kadang ada yang ukuran railnya itu 22, ada juga yang ukuran 11 juga, jadi harus ngecek dulu. Oke ya, untuk markul itu sama. Untuk zoomnya ini di zoom 4 sampai 16. Terus untuk bagian dari lensanya ini juga sama di ukuran 44. Tapi unit ini tuh minusnya sama sih sebenarnya, belum ada nyala retikelnya, dan untuk bagian dari penggunaan zeronya ini belum ada untuk unitnya. Oke ya, bisa kita sesuaikan juga. Oke, untuk lensa semi hijau ya, untuk bagian depan belakang, lensa depan belakangnya itu semi hijau. Dan ini untuk bagian dari zoomnya 4 sampai 16. Terus untuk tube erector atau lehernya ini di ukuran 30. Di bagian dari penggunaan permainan retikelnya ini sama, cuma ini belum ada penggunaan di zeronya ya, belum ada fitur zeronya. Nah, tarik gini, habis itu kita mainin, kecil banget buat suaranya. Nah, ini juga sama, kiri kanannya juga sama. Oke ya, ini untuk bagian dari posisi kita ngatur fokusnya. Ini fokus per jaraknya mulai dari 15 sampai ukuran di 400 600. Oke ya, 400-an meter lah untuk penggunaannya. Tapi ini yang pas tengahnya itu di 100 meter untuk penggunaan dari lensa fokus jaraknya yang ditawarkan. Untuk lensa depan ukuran sama, ukuran di 44, dan untuk bagian dari tube-nya pastinya ukuran 30. Oke ya, kita taruh lagi, kita lanjut lagi ke unit yang satunya. Ini ada T-Eagle optik untuk bagian dari, aduh ini bukanya agak susah ini ternyata ini. Ntar ya, saya jeda dulu ya untuk buka unit ini, sama saya tutup dulu untuk yang markulnya ini. Oke teman-teman, nah kita buka ya. Ini untuk bagian dari pengguna, bagian isinya itu hampir berbeda, terutama di packingnya ya. Ini untuk bagian dari T-Eagle, ini harganya tetap sama apa enggak ya? Soalnya ini unitnya sudah keluar dari masa promo untuk unit ini. Kalau kemarin itu promonya di 750, tapi sekarang beda ya. Ini OEX 416 AOIR. Susah banget ini untuk bagian dari namanya ya. Nah, untuk retikelnya nanti coba kita cek juga. Ini sudah tahan getar, tahan air, dan juga tahan embun ya untuk unitnya. Oh, ini juga beda teman-teman. Ini untuk unitnya itu, perputarannya ini beda. Oh, oke. Ini harganya berapa ya tadi? 600-an kalau nggak salah, 650 kalau nggak gitu, di 640-an unitnya. Ini T-Eagle. Kalau kemarin itu kita ready-nya di T-Eagle AT, kalau yang sekarang ini di OEX. Oke ya. Ini unitnya itu seperti ini, yang T-Eagle-nya sekarang. Ini harganya lebih murah daripada yang AT kemarin yang promo di 75 ya. Dan ini untuk unitnya nanti juga belum ada, untuk kalau saya perhatikan belum ada untuk bagian dari nyala retikelnya. Coba apakah ini tempat baterai? Bisa dibuka sih harusnya tempat. Oh iya, ini tempat baterai. Coba kita nyalakan ya. Kalau yang markul tadi belum ada untuk bagian dari nyala retikelnya. Coba sekarang kita langsung coba di nyala retikelnya ya. Ngelerang. Ini warnanya tertulis merah hijau. Oh, ini full untuk bagian dari nyalanya ya. Yang T-Eagle ini dia full untuk nyalanya. Kalau yang di bagian dari swim deer tadi kan cuma di nyala tengah kan, titik tengah. Kalau yang ini tadi ya bentar. Nah, kalau yang ini tadi di T-Eagle itu dia posisi nyalanya itu di pas retikelnya full nyala semuanya. Ini warna hijau, hijau sama merah.
hijau sama merah untuk warnanya ya. Oke, kita matikan lagi. Untuk bagian dari spesifikasi itu dia hampir sama, kurang lebih ya. Soalnya saya belum coba lihat ini. Untuk bagian dari zoom, dia kecil banget tulisannya ya. Ini di zoom 4 sampai 16 ya harusnya. Ya, 416. Untuk bagian dari zoomnya. Dan ukuran dari lensanya ini juga sama di 44, ukuran lensa depan. Oh, ini buat bagian dari pengaturan zoomnya dia ada di depan, teman-teman. Bentar ya. Tak kasih tunjuk dulu. Ini mulai dari 50. Ini 25-an sih. Ini 25 sampai 30-an meter yang di sini ya. 25 YDS ini. Terus ini 50, 75 sampai di pengaturan ini untuk penggunaan 100 sampai 150 sih. Saran dari saya ya. Ini soalnya di 300 itu sudah mulai agak susah biasanya unit teleskop yang seperti ini. Oke. Untuk bagian dari pengaturan reticle nanti kita harus buka dulu untuk yang T-Eagle ini. Nah, seperti ini. Baru kita keras ya untuk bagian dari suaranya ya. Nah, oke, sudah ada nyala reticle-nya. Dia cuma untuk bagian dari pengaturan di reticle lensanya itu harus kita buka dulu untuk penutupnya. Penutupnya harus dibuka dulu. Gak susah sih untuk penggunaannya nanti. Kita review cepat ya. Ini untuk ukuran dari tubnya ini ukuran 25. Ini ukuran kecil teman-teman untuk ukuran tubnya. Ukuran 25 dan coba. Duh, ini kayaknya bawaannya itu harusnya di 11 sih. Harusnya ya. Coba cek dulu. Kita keluarkan dikit saja. Harusnya sih di ukuran 11. Ya, ukuran 11. 11 ya untuk bagian dari penggunaan relnya. Oke ya. Di Eagle OEX. EOX untuk unitnya. Oke ya. Ini yang tipe OEX. EOX, astagfirullah. Untuk unitnya itu tadi seperti itu tadi. Untuk bagian dari lensa dia ukuran 44 depan, zoom 4 sampai 16. Terus untuk bagian dari tube dia ukuran 25 untuk tubnya. Terus untuk pembukaan dari reticle atas bawah, pengaturan reticle atas bawah itu kita harus buka dulu, baru bisa dimainkan untuk penggunaannya, baru bisa kita setting. Untuk bagian dari nyala reticle-nya dia di warna hijau dan juga merah. Untuk swim-dir tadi juga sama sebenarnya, hijau sama merah, cuma posisinya kan beda. Kalau yang T-Eagle ini tadi dia full reticle-nya nyala, dan untuk bagian dari yang swim-dir itu tadi cuma di titik tengah. Oke ya. Sekarang kita kembalikan lagi. Coba bentar. Kita buat foto thumbnail nanti. Oke. Tutup. Nah, seperti ini. Kebalikan. Oke ya, ini yang T-Eagle, ini yang Lenski. Coba agak naik dikit. Nah, sekarang kita ganti ke yang Markul, harganya 450.000. Ini teman-teman, kita punya satu varian Markul yang baru, yang biasanya itu kita di Asylum ya. Sekarang kita ready juga di Markul, ya sama sih Asylum juga, cuma untuk bagian dari ukuran lensanya itu dia yang berbeda, di ukuran lensa yang lebih kecil. Coba kita nyalakan, keluarkan ya. Tuh, udah waktunya Jumatan ini. Keluarkan dulu. Oh, pembungkusnya ini hampir kayak unit-unit teleskop harga 330-an ya, 300 ribuan lah. Coba ini saya kembalikan dulu ya, saya masukkan ke dalam dari boxnya dulu. Jadi untuk posisi tampilannya itu biar lebih rapi lagi. Oke. Untuk bagian dari ringnya coba cek langsung ya. Ini tulisannya ada tipenya teman-teman, ada yang high, ada juga yang rendah atau low. Ini dia berarti untuk bawaannya itu yang pendek. Untuk ukuran tubnya ini 30 teman-teman. Nah, ini ya. Mari kita buka. Nah, ini untuk unitnya. Dia untuk bagian dari zoomnya, gede banget untuk tulisannya. Ini dari zoom 3 sampai zoom 9. Ini juga agak berbeda teman-teman untuk bagian dari zoomnya ini. Coba ya. Ini posisinya harusnya kan gini. Harusnya kan kalau kita bandingkan dengan teleskop-teleskop sebelumnya kan 3-nya mulainya di sini. Tapi ini 3-nya mulai di sini. Jadi untuk posisinya kita muternya seperti ini. Diputar ke sebelah kiri untuk bagian dari zoomnya ya. Oke. Diputar ke sebelah kiri untuk bagian dari zoomnya. Jadi untuk penggunaan nanti bisa teman-teman ya lebih dibiasakan saja sih. Soalnya ini beda banget ya untuk bagian dari model di teleskopnya itu beda banget. Nah, gini ya, tetap gini kan, bener kan? Bukan gini. Oke ya. Untuk ukuran lensa dia pakai ukuran lensa 40, depan belakang 40. Dan ini juga sudah coba ya semi hijau untuk bagian dari lensanya ya. Jadi untuk penggunaan di sore hari itu sudah sangat cocok. 450.000 untuk unitnya. Ini di bagian
tube-nya itu ukuran 30 sesuai yang tertulis di sini tadi ya. Dan untuk bagian dari pengaturan sama sih dengan teleskop Markle yang sebelumnya, yang silent yang gede, yang harganya di 1,1 itu tadi. Ini untuk bagian dari pengaturannya kecil ya, untuk bagian dari suaranya ya, nggak terlalu keras. Ini untuk kiri kanannya, dan ini untuk atas bawahnya. Oke, ini lebih gimana ya kalau disebutnya itu Markle versi yang lebih kecil, yang lebih mini sih daripada ini ya. Nah, ini untuk bagian dari perbandingannya teman-teman, coba ya. Ini yang harganya 1.100.000 yang saya taruh di atas ini, dan untuk bagian dari 450 itu yang di sini. Oke ya. Lumayan untuk perbandingannya, lumayan jauh. Oke. Seperti itu tadi sih untuk bagian dari ya. Untuk bagian dari speknya itu seperti itu tadi sih kalau singkatnya. Untuk unit ini pun juga belum ada dari nyala retikelnya. Jadi cuma menawarkan untuk penggunaan di sore hari, untuk penggunaan di nyala retikel, illusion retikelnya itu belum ada untuk unitnya. Jadi ya seperti itu tadi untuk bagian dari pembahasan kita untuk mengenai Markle yang kecil ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang terakhir. Ini ada unit dari teleskop 360 ribuan. Oke, bentar. Agak mepet gini aja. Lah adalah, ayo. Terus yang ini ternyata. Ini yang harganya 360.000. Ini adalah River 3940 RGB. Ini sudah bisa nyala juga. Untuk retikelnya itu sudah ada nyala retikelnya. Ini kalau teman-teman butuh sebuah teleskop dengan harga 360-an yang bisa digunakan di jarak penggunaan sampai 90 meteran, ini sudah sangat cocok banget untuk unitnya. Ini buat bagian dari baterainya jatuh tadi. Dan untuk bagian dari teleskopnya itu seperti ini. Oke, kita coba keluarkan ya. Oke, ini teleskopnya itu seperti ini. Nah, untuk speknya ini hampir sama dengan unit-unit teleskop 330 ribuan yang ada di kita. Cuma unitnya ini dia itu lebih menawarkan ke bagian lensanya kalau kemarin saya buka. Oke ya. Ini untuk bagian flipnya, penutupnya ini penutup flip, dan untuk bagian dari lensa jernih ya. Cuma biasa untuk bagian dari lensanya. Jadi untuk penggunaan lebih cocok di penggunaan ketika posisi cahayanya itu dalam posisi yang memadai untuk cahayanya. Coba tanyakan. Oh, ini belum ada bagian dari baterainya. Baterainya cuma satu berarti untuk bawaannya ini nanti. Kayak, mohon maaf, tangan saya kedua-duanya sudah ambil di. Coba kita buka. Ini nggak ada baterainya sih bawaannya. Iya, baterainya cuma ada satu yang masih di dalam sini tadi, yang masih bungkusan, jadi masih baru banget untuk baterainya. Jadi nanti kalau teman-teman pengen ngecek atau minta dicekkan untuk nyala retikelnya itu nanti ya harus kita buka dulu untuk baterainya yang itu tadi, atau enggak gitu kita ambilkan di unit teleskop yang sebelumnya sudah punya baterai untuk nyala retikel juga, tapi posisi teleskopnya itu enggak kita pakai untuk bagian dari nyalanya. Biasanya itu dapatnya di teleskop-teleskop yang sering saya pakai untuk bagian dari tes. Oke ya, ini untuk bagian dari zoom 3 sampai 9. Untuk bagian dari posisi RGB-nya apa itu namanya? Buat kepanjangannya saya lupa, tapi intinya itu nyala retikelnya itu di sini tertulis ada biru, merah, dan juga hijau. Jadi untuk penggunaan bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman untuk penggunaannya ya pastinya ya. Ini untuk ukuran tube dia pakai ukuran tube standar ukuran 25, dan untuk bagian dari sini ya, bentar. Untuk pengaturan zeronya nanti teman-teman buka seperti yang T-Eagle tadi. Oke. Nah, ini dibuka seperti ini. Untuk modelnya sama seperti teleskop 300 ribuan. Oke ya. Untuk bagian dari lensa dia pakai lensa yang ukuran 40 dan bening untuk lensanya. Coba sekarang kita cek ya. Ini 360.000 untuk unit yang River ini. Ini cocok untuk penggunaan di jarak 50 up, itu sudah masih bagus banget untuk unitnya. Sangat bagus. Coba sekarang kita cek untuk bagian dari model ya. Ini baru kali ini. Untuk yang modelnya tadi kan yang T-Eagle tadi kelihatan. Untuk yang T-Eagle, Markle sama Lenski itu hampir sama semua untuk modelnya, kecuali yang Swam Deer. Kelihatan nggak ya? Nah, seperti ini teman-teman untuk bagian dari modelnya. Nah, ini model dari retikelnya beda ya. Kalau kita bandingkan dengan unit teleskop 300 ribuan, 330 ribuan itu dia beda banget. Yang ini itu dia pakai model bar untuk bagian dari teleskop, bagian dari lensanya.
reticle lensa. Nah, ini model bar ya, bar 1, 2, 4 untuk satuannya. Oke ya. Dan untuk penggunaan nanti pastinya bisa banget kita fungsikan untuk penggunaan di bagian itu. Seumpama kita main taret atau main taret nggak bisa ya untuk unit ini ya. Untuk terutama di bagian main reticle, main pengenaan barnya itu sudah sangat enak banget untuk unit ini. Oke, ini teman-teman salah satu unit yang saya bicarakan tadi di penggunaan 50 up hampir ke 90 masih sangat oke untuk unit ini. Ini adalah River RGB 39x40 RGB. Jadi untuk penggunaan sangat cocok untuk teman-teman. Kalau teman-teman butuh teleskop murah dengan sebuah penawaran yang sangat bagus banget, ini sangat cocok. Oke ya, seperti ini saja teman-teman ya untuk videonya. Tadi total ada 6 unit yang bisa kita review. Paling panjang tadi di unit di Swam Deer ya, karena ada pengulangan, soalnya kita harus posisinya itu ganti kamera. Aduh, kaki saya sakit. Oke, seperti ini saja teman-teman ya untuk videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman yang pengen order dari salah satu teleskop yang saya bahas ini tadi, nanti bisa langsung saja hubungi nomor admin yang ada di layar ya. Ini mumpung masih promo teman-teman. Ini harga-harganya itu harga promo semua yang saya sebutkan dan saya tulis yang di layar tadi ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.